Virus ini salah satu dari sekian ciptaan Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan atas lemahnya manusia. Virus itu naik pesawat tanpa tiket. Bayangkan jamaah. Masuk ke negeri-negeri melewatin imigrasi, orang itu dicek imigrasi. Virus ini nggak jalan dia. Dan dia tidak mengelabui. Dia menunjukkan eksistensi diri dia. Dan subhanallah, kalau kita bicara ciptaan Allah yang kecil ini, kenapa Allah ciptakan virus itu? Kalau bicara hikmah, Allah itu di antara namanya Al-Hakim, Al-Hamid. Allah itu yang penuh dengan hikmah. Tidak ada ketentuan Allah, tidak ada ciptaan Allah, melainkan di balik itu ada hikmah yang besar sekali. Allah nggak malu untuk memberikan percontohan dengan nyamuk. Orang dulu bisa ngelihat nyamuk. Antum lihat berapa banyak warga Indonesia yang hidup dari nyamuk. Tuh yang kerja di pabrik obat nyamuk. Hidup dari siapa dia? Alhamdulillah ono nyamuk. Dah ono nyamuk tutup pabrik. Dia itu bersyukur ternyata selama ini dia hidup dari nyamuk jemaah. Lihat yang lainnya. Dan bagaimana corona ini Allah ciptakan dan Allah itu Al-Hamid. Allah itu maha terpuji. Artinya semua tindakan Allah penuh dengan hikmah dan Allah pantas dipuji atas apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti memuji Allah Azza wa Jalla dalam kondisi suka dan duka. Kita ini melihat public figur yang muslim. Ketika berbincang tentang corona, hampir ana tidak pernah mendengarkan dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Ketika berhasil menyembuhkan atau ada orang yang sembuh, sebagian manusia bangga dengan dirinya. Padahal kita tahu Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang mengangkat penyakit tersebut. Antum lihat corona ini, dokternya pun yang ngobatin mati. Bagaimana dengan corona? Orang sekarang sibuk pakai masker. Ke timur pakai masker, ke barat pakai masker. Kita lihat kenapa ini. Akhirnya masker laris. Gak kebayang tuh orang yang bikin masker bisa selaris sekarang. Mungkin pabrik masker berdoa, ya Allah mudah-mudahan virusnya gak habis ya Allah. Anak soalnya kalau selesai virusnya gak laku lagi maskernya. Wallahu a'lam. Jamaah, Allah ingin menunjukkan betapa lemahnya manusia. Dan betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Allah ingin mengingatkan kepada umat manusia yang sudah melampaui batasan, yang tatkala diberi akal oleh Allah, mereka mampu membuat berbagai teknologi yang canggih, kadang-kala lupa sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Talaq ayat 12. Allah alladzi
khalaqa sab'a samawat. Allah dialah yang menciptakan 7 lapis langit. Allah ingin mengingatkan. Wa minal ardi mithlahun. Bumi juga sama, Allah bikin seperti langit 7 lapis. Apa bedanya lapisan langit dan lapisan bumi, jemaah? Kenapa setiap kali Allah menyebutkan tentang langit sab'a samawat? Kalau bumi di dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan mithlahunna, seperti langit. Siapa yang tahu jawabannya? Apa beda lapisan langit dengan lapisan bumi? Kenapa setiap kita baca Al-Quran Al-Karim selalu 7 lapis langit dan bumi? Atau lillahi mulkus samawati wal ard. Allah pemilik langit-langit dan bumi. Fadl jamaah, anak kasih hadiah untuk wahid, isnain, masya Allah. Anak izin minum kalau antum nggak menjawab. Bismillah. Nah, karena di langit perintahnya semua para makhluk Allah termasuk malaikat, dan di bumi hanya malaikat manusia. Hanya manusia. Di langit tempat tinggalnya malaikat dan ya makhluk-makhluk Allah. Ruh diangkat ke langit sana. Bumi cuma tempat tinggalnya manusia. Ya kurang tepat sebenarnya. Cuma nggak apa-apa, kasih hadiah, nggak apa-apa. Apa beda lapisan langit sama lapisan bumi? Angkat tangan yang mau jawab. Nah, gimana? Bumi padat. Kalau langit? Langit gas. Dia kasih hadiah, nggak apa jamaah. Kirim ke belakang sana. Jamaah bedanya. Kenapa kok langit hampir selalu disebutkan mufrad? Hanya kalau bumi saja. Karena lapisan bumi bersambung. Lapisannya itu nyambung. Sedangkan lapisan langit itu antara satu langit dengan langit selanjutnya itu 500 tahun jaraknya. Faham? Faham apa enggak? Kalau bumi itu lapisan selanjutnya ya nempel terus. Buminya satu gitu, lapisannya yang 7. Tapi kalau langit dari satu langit ke langit selanjutnya itu ada jarak. Maka selalu Allah sebutkan 7 langit. Dan kalau antum melihat bumi ini dibandingkan dengan galaksi yang ada, kecil. Dan dalam yang kecil itu ada 7 lapis. Allah mengatakan wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Tuh. Perintah Allah, aturan Allah turun di antara langit-langit itu jamaah. Apa tujuannya? Allah bikin ada banjir. Allah ciptakan mungkin gempa. Allah ciptakan corona. Allah ciptakan kolera. Allah ciptakan virus-virus lainnya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu kalau Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Katanya orang Indonesia, oh nggak ada corona di Indonesia. Orang Indonesia alhamdulillah empon-empon selesai. Kena jamu, kena apa? Corona mau datang, ma'assalam, assalamualaikum, afwan nggak jadi. Ada yang berpikir seperti itu. Lah, kalian harus sadar tujuannya. Jangan berbangga dengan makananmu. Jangan bangga dengan fisikmu.
Jangan bangga dengan akalmu sehingga lupa dengan Allah Azza wa Jal. Maka Allah mengatakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wuhan itu nggak kecil jemaah, besar, tutup jemaah. Itali tutup, Arab Saudi tutup, Kuwait tutup, mana lagi? Terus kita nggak mau sadar. Makanya antum yang berada di Surabaya, kita yang berada di Jawa Timur, tolong usir ujub dari hati kita. Karena ini yang menyebabkan akhirnya Allah murka kepada hambanya. Kenapa Allah tenggelamkan Qorun di tanah? Kenapa? Qorun ini orang yang pandai membaca Taurat. Bahkan di antara umatnya Nabi Musa, Qorun itu termasuk yang paling hebat. Makanya ketika dia disuruh bersedekah, suruh berinfak, dia bercerita tentang harta yang dia kumpulkan. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku. Karena dirinya, karena ilmunya. Lupa menyebut Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akhir cerita Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Habis cerita Qarun. Kami tenggelamkan dia bersama rumah dan hartanya. Tutup. Dan sampai hari ini, tatkala orang menemukan harta yang terpendam, kata dia harta karun. Allah ingin kita sadar. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tujuannya supaya kita mengenal Allah. Yang kedua supaya kita sadar bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Enggak ada yang lepas dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Mau sembunyi di mana kita jemaah? Allah tahu dengan apa yang kita kerjakan. Ahibati billah. Virus corona ini sudah membantai berapa manusia? 4.000? Mungkin sudah menginfeksi 150.000 dan terus bertambah. Yang mati dengan virus ini sudah 4.000 lebih orang mungkin. Indonesia sekali lagi yang sempat mengatakan aman dari corona. Bahkan pada waktu umroh ditutup, sempat wakil presiden atau beberapa menteri yang kontak dengan pejabat di Arab Saudi mengatakan, kenapa kita nggak boleh umroh? Indonesia aman dari corona. Setelah itu muncul satu persatu. Kita nggak aman. Jamaah rahimakumullah. Kita nih hanya melanjutkan dalam kehidupan ini orang-orang yang sebelumnya pernah ada. Sebelum kita hidup ada orang tua kita. Ada kakek kita. Terus sambung ke Nabi Adam alaihissalam. Kenapa umat-umat itu hilang dan pergi? Allah menceritakan supaya kita sadar di antara penyebab turunnya bala, turunnya wabah, turunnya musibah adalah perbuatan dosa. Coba kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah ini bertanya, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang ta'un. Ta'un itu apa?
wabah penyakit seperti kusta. Wabah yang menimpa sebuah negeri yang kemudian negeri itu jadi lockdown dan rakyatnya mati. Bertanya, apa kata Nabi SAW? Azabun. Kata Nabi, azab. Yab'athuhu Allahu ala man yasha. Azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah hendaki. Jadi bicara azab yang Allah kehendaki orang itu terinfeksi, Allah kirim itu azab. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikannya rahmat buat orang-orang yang beriman. Artinya bisa jadi yang terinfeksi ini orang beriman. Jangan berpikir, oh muslim gak mungkin kena, aman. Sahabat-sahabat Nabi SAW mati karena ta'un. Mu'ad bin Jabal yang disebutkan oleh Nabi SAW, a'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling faham dengan halal dan haram. Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi alaihi salatu wassalam mati karena wabah penyakit. Jadi Allah kirimkan penyakit ini ala man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi untuk orang beriman itu jadi rahmat buat mereka. Kenapa kok jadi rahmat? Nah, kenapa kok jadi rahmat? Siapa yang mau jawab? Nah, berdiri antum biar keras suaranya. Masya Allah. Orang yang mati karena wabah ta'un, mati syahid. Masya Allah. Kirim ke sana jemaah. Gimana jemaah? Antum mau mati karena wabah enggak? Ini mati syahid. Betul. Rahmat. Ya tetap lah Ustaz, enggak kepingin kena penyakit sahih. Penyakit itu jangan dipinta. Tapi kalau engkau kena penyakit, jangan nyalahkan siapa-siapa. Oh, anak gara-gara kumpul sama fulan ini. Apa semua yang kumpul sama fulan terinfeksi? Tidak. Kenapa kok cuma antum yang terinfeksi? Terbukti ada satu orang di keluarga mati karena COVID-19, keluarga yang lain enggak. Dokternya yang ngobatin mati. Maka jangan dipinta. Bahkan kita diperintahkan untuk meminta afiah, meminta keselamatan, meminta kesembuhan. Tapi ketika datang, ingat dengan hadis ini. Itu adab, tapi buat orang-orang beriman jadi rahmat buat mereka. Menghapuskan dosa-dosa mereka. Mengangkat derajat mereka. Kata Nabi SAW, "Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban." Tidak ada seorang pun yang terkena ta'un kemudian dia tinggal di negerinya. Jangan tinggalkan negeri tempat wabah. Jangan. Antum mungkin selamat. Ana belum terinfeksi. Antum mau kabur. Jangan. Tetap tinggal di tempat itu. Bersabar. Ustaz, tapi nggak nyaman di sini. Ana takut terinfeksi. Nah, engkau takut terinfeksi, tapi engkau bisa membawa itu virus ke tempat lain nanti. Maka ketika engkau tinggal di negerimu, sabar, berharap pahala dari Allah. Ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kutiba lahu. Dia yakin bahwa yang menimpa dia adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan buat dia. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jadi jamaah,
Corona ini dikirim agar kita sadar